Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pangeran yang bertempat tinggal di Gunung Kila yang bernama Pangeran Jumpungan. Pangeran Jumpungan menjadi seorang pendeta, sehingga mempunyai gelar dukuh. Dukuh Jumpungan memiliki keahlian dalam hal membuat perahu, sehingga beliau membuat loloan di Nusa Penida dan di Ceningan. Dukuh Jumpungan mempunyai istri yang bernama Nipuri. Dari perkawinannya ini melahirkan Pangeran Merja. Pangeran Merja mempunyai istri yang bernama Niluna. Dari perkawinannya terlahir Pangeran Undur dan seorang putri yang bernama Diah Ranggini. Pangeran Undur mempunyai istri bernama Nilumi, sedangkan sang putri diambil istri menjadi permaisuri oleh Dalem Sawang. Dari perkawinan Pangeran Undur lahirlah Pangeran Renggan. Keturunan Dukuh Jumpungan yang lain adalah Pangeran Jurang yang beristri Ni Jarum bertempat di Bukit Biye, Niluh Puri di Goalawah, Pangeran Yangga di Padang yang sekarang lebih dikenal dengan nama Padang Bay, Niruna di Sakenan dan Pangeran Cenes di Segara. Dari perkawinan Pangeran Renggan dengan Ni Merahim, lahirlah dua orang anak, satu laki-laki, yang satunya adalah perempuan. Anak laki-laki bernama Pangeran I Gede Mecaling dan yang perempuan diberi nama Nitole. Nitole kemudian menjadi permaisuri Dalem Sawang yang menjadi raja di Nusa Penida. Sedang Pangeran I Gede Mecaling mempunyai seorang istri yang bernama Ratu Ayu Mas Lebur Jagat atau Sang Ayu Mas Meketel atau Sang Ayu Mas Rajek Bumi. Pangeran I Gede Mecaling menjadi raja setelah Dalem Sawang wafat karena berperang dengan Dalem Dukut. I Gede Mecaling memiliki prabawa yang tinggi kekar dan sangat berwibawa. Pangeran I Gede Mecaling sangat senang melakukan tapa brata yoga semadi di Peet Nusa Penida. Pengastawaannya atau pemujaannya ditujukan kepada Ida Batara Siwa, Batari Durga, Batara Yama, Indra dan Waruna. I Gede Mecaling termasuk menjalankan tapa brata yang sangat taat. Beliau sering melakukan tapa brata di dalam lautan di atas batu karang. Deburan ombak dan angin lautan yang kencang tak menggoyahkan tapanya. Pikirannya selalu terpusat kepada para dewa, hingga karena ketaatan beliau melakukan yoga semadi membuat hati Ida Batara Siwa, Durga, Yama, Indra dan Waruna tersentuh. Siapakah yang melakukan yoga semadi sedemikian hebatnya di bumi, sehingga para dewa bersedia turun dari swarga loka untuk melihat di bumi? Para dewa berkehendak untuk melihat siapakah yang melakukan yoga sampai membuat hati beliau para dewa tersentuh. Setelah para dewa datang ke bumi, dan ternyata melihat cahaya di atas lautan antara Selat Nusa dengan Bali. Ternyata sang Pangeran I Gede Mecaling yang melakukan tapa brata yoga dan samadi yang begitu hebat. Dengan ketekunan tersebut Ida Batara Siwa, Durga, Yama, Indra dan Waruna memberikan anugerah kesaktian berupa ajian Kanda Sanga. Kemudian, setelah mendapat panugrahan Kanda Sanga, fisik Pangeran I Gede Mecaling menjadi berubah. Badan beliau menjadi besar, wajah beliau menjadi menyeramkan, taringnya menjadi panjang, suaranya menggetarkan seisi jagat raya. Sedemikian hebat dan sangat menyeramkan, maka seketika itu juga jagat raya menjadi guncang. Kegaduhan, ketakutan, kengerian yang disebabkan oleh rupa, bentuk dan suara yang meraung-raung siang dan malam dari Pangeran I Gede Mecaling membuat gempar di Marcapada. Melihat dan mendengar hal demikian, para dewa pun ikut menjadi bingung karena tidak ada satu orang pun yang bisa menandingi kesaktian Pangeran I Gede Mecaling. Bahkan sesungguhnya para dewata tidak ada yang bisa menandingi, tidak ada yang bisa mengalahkan kesaktian Pangeran I Gede Mecaling yang bersumber dari kedua taring beliau yang telah diberi anugerah oleh Ida Batara Siwa dan para dewa lainnya. Selain dari taring, beliau juga memiliki kesaktian catur sakti. Perawakannya yang tampan tiba-tiba menyeramkan dan taringnya adalah sumber kesidiannya sehingga berkuasa atas rakyat Nusa skala niskala. Atas kesaktian I Gede Mecaling, pada akhirnya dirinya menjadi Nyapaka di Aku. Kesaktian membuat dirinya menjadi sombong dan angkuh sehingga beliau berani untuk melawan para dewa. Dirinya tidak lagi menjadi sosok pangeran yang baik hati, tetapi justru menjadi angkuh.
Rakyat Nusa yang memuja Hyang Widi, Dewa, Batara dan leluhur dilarang dan tidak segan-segan I Gede Mecaling memberikan hukuman kepada rakyatnya yang berani melanggar larangannya. Atas ulahnya yang demikian, para dewa pun menjadi resah, terlebih kesaktiannya yang sangat tinggi tak ada yang menandingi. Para dewa akhirnya pun memutuskan untuk mengutus Dewa Indra ke bumi untuk menghukum I Gede Mecaling. Dewa Indra mengetahui kelemahan I Gede Mecaling pada taringnya, sehingga ia ke bumi adalah bermaksud memotong taring I Gede Mecaling. Mendengar dirinya akan dihukum dan dibunuh oleh Dewa Indra, segera I Gede Mecaling mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik untuk melawan Dewa Indra. Singkat cerita, sampailah Dewa Indra di bumi. Dewa Indra nampak gagah dengan senjata panah di tangannya. Menatap tajam-tajam di sekelilingnya dengan sikap mawas diri sembari berhati-hati. Sebab I Gede Mecaling bukanlah lawan biasa tetapi orang sakti yang telah menerima anugerah dari para dewa, terlebih berkah dari Batara Siwa. Setelah beberapa saat sampai di bumi, Dewa Indra pun melanjutkan perjalanan menuju Tanah Nusa. Selama dalam perjalanan menuju Nusa, Dewa Indra selalu waspada ada serangan skala niskala. Akhirnya, sampailah Dewa Indra di Tanah Nusa. Setelah mereka berhadapan, tidak ada yang dapat menghalangi dua kesatria ini untuk berperang. Deru angin dan deburan ombak pantai Nusa menjadi sebuah isyarat bahwa mereka harus saling menghancurkan. Mereka sama-sama sakti dan pantang bagi mereka untuk melarikan diri dari pertarungan. Suara burung bangkai memekakan telinga, gagak bersorak. Tak terkecuali anjing melolong menjadi pertanda bahwa akan ada pertempuran hebat antar keduanya. Selanjutnya mereka pun saling serang, dan keduanya sangat mahir. Berbagai macam sidi pun dipraktikan, sehingga badai begitu hebat terjadi dan gemuruh hebat keluar tatkala ilmu mereka beradu. Dewa Indra dengan kesaktian wajranya menyerang I Gede Mecaling. I Gede Mecaling tak tinggal diam ketika diserang, lalu ia mengeluarkan kesaktiannya yang merupakan anugerah dari Hyang Siwa dan Batari Durga. Sekitar dirinya mampu merubah wujud menjadi sosok yang lebih menyeramkan, bersenjatakan kampak sakti. Meraung dan tawa yang menggelegar membuat bumi bergetar. Manusia biasa yang melihat perubahan wujud beliau sudah pasti ketakutan, bahkan seketika jiwa akan terlepas dari badannya bersembunyi karena takut melihat perisai I Gede Mecaling. Setelah merubah wujud, Dewa Indra saja yang tidak mengalami ketakutan. Ia menghunus senjata tombak dan menyerang I Gede Mecaling. Terjadilah perang tanding yang lebih menakutkan. Mata biasa sudah tidak bisa lagi melihat gerakan mereka yang sangat cepat. Kecuali bagi orang yang memiliki waskita akan melihat keduanya mengeluarkan jurus-jurus andalan. Kilatan cahaya keluar dari dua senjata kapak dan tombak beradu. Kapak sakti diayunkan ditangkis dengan tombak. Saat tombak berayun menderu, suaranya menakutkan sekali. Seolah-olah akan siap memangsa. Pun demikian ketika kampak sakti diayunkan, suaranya bergemuruh seolah-olah berkehendak membinasakan apapun yang menyentuh mata kampak. Perang semakin seru dan semakin hebat. Dewa Indra menjauhi I Gede Mecaling dengan lompatan kecil ke belakang. I Gede Mecaling seketika menghentikan serangan. Dewa Indra nampaknya mulai berpikir untuk segera mengakhiri pertempuran ini, sebab ini akan membawa akibat pada bumi. Akhirnya, Dewa Indra melompat tinggi terbang ke arah I Gede Mecaling sembari menghunus senjata sakti keris anugerah dari Batara Siwa. Keris yang terhunus mengeluarkan pamor yang menyilaukan, seperti sinar jutaan matahari. Selanjutnya, dengan keris di tangan kanan Dewa Indra menukik menuju I Gede Mecaling. Dewa Indra fokus kepada dua taring I Gede Mecaling yang akan dipotongnya. I Gede Mecaling mengetahui bahwa senjata keris sakti tersebut adalah anugerah dari Batara Siwa. I Gede Mecaling pun merasa bahwa dirinya sudah akan dikalahkan, karena hanya senjata dari Batara Siwalah yang dapat menaklukkannya. Setelah taring Pangeran I Gede Mecaling berhasil dipotong barulah beliau berhenti menggemparkan seisi jagat raya. Setelah itu Pangeran I Gede Mecaling kembali melakukan tapa brata yoga semadi, pengastawannya ditujukan kepada Ida Batara Rudra.
Lalu Ida Batara Rudra pun berkenan turun ke bumi untuk memberikan panugrahan kepada Pangeran I Gede Mecaling berupa pancataksu, yaitu yang pertama adalah taksu balian, yang kedua adalah taksu penolak gerubuk, yang ketiga adalah taksu kemeranan, yang keempat adalah taksu kesaktian, yang kelima adalah taksu penggeger. Sebagai pengabdi utama Ida Betari Durga Dewi, beliau diberi wewenang oleh Ida Batari Durga Dewi untuk mencabut nyawa manusia yang ada di bumi. Pangeran I Gede Mecaling juga diberikan wewenang sebagai penguasa samudra. Karena menguasai samudra sering juga disebut Ida Ratu Gede Samudra. Gelar Pangeran I Gede Mecaling yang diberikan oleh Ibu Durga Dewi yaitu Papa Poleng dan permaisurinya Sang Ayu Mas Rajek Bumi diberi gelar Papa Selem. Pangeran I Gede Mecaling moksa di Peet dan istrinya moksa di Bias Muntik. Keduanya sekarang sebagai penguasa di bumi Nusa Penida dan mendapat wewenang sebagai penguasa kematian. Akhirnya beliau bergelar Sugra Pakulun Ida Batara Ratu Gede Mas Mecaling atau Ida Batara Ratu Sakti Mas Mecaling. Maka bagi umat Hindu yang ingin umurnya panjang, sehat, selamat dan lain-lain memohonlah kepada beliau, Sugra Pakulun Ida Batara Ratu Gede Mas Mecaling. Semoga Ida senantiasa selalu ngisenin waranugraha kepada kita semua dan menjaga Pulau Bali dan Nusa Penida dari segala macam bencana dan mara bahaya. Suasana!